dengan hormat kepada yang mulia tamu kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Baqir bin Mustafa Al-Jibri. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Udhkurus salata 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu ar-rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik azim ala sayyidina Muhammad balil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan insyaallah dulunya kita di sini berbuah ampunan maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah karena berkah kita hormat kepada Nabi Muhammad, tidaklah kita bangun kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Salah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan segala keinginan dan hajat kita, dan mudah-mudahan insyaallah puncak daripada majlis ini kelak kita meninggal dalam ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Khusus yang kita hormati bersama, kita takdimi bersama, kita muliakan bersama segenap para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Tahir, Al-Habib Mansur bin Umar al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Masyurin al-Idrus, Sayyidul Habib Ahmad bin Syahidan al-Idrus, Al-Habib Hamid bin Sulaiman al-Idrus, Al-Habib Reza bin Mansur al-Idrus, Al-Habib Anhar al-Hashim, serta para habaib yang lain yang hadir, yang mohon maaf keterbatasan saya tidak bisa menyebutkan antum semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kita kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, karena cinta kepada mereka adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, serta para ulama, para kiai, para guru yang hadir, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, khususnya Bapak Camat Batu Licin, Bapak Abdul Wahid, Bapak Camat Simpang 4 Muhammad Yamani, Bapak Kapolsek kita hadir, Kapolsek Batu Licin, Bapak Kusnin, alhamdulillah. Segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, seluruh takmir Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita berkumpul bertatap muka silaturahmi, memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dengan lantunan Maulid Ya Ulamin karya Habibana Umar bin Hafid. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita laksanakan dan kita lakukan ini bukti bahwa kita adalah umat yang cinta kepada Rasulullah, sehingga mudah-mudahan insya Allah cinta ini tetap menempel dalam diri kita sampai kita meninggal dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi Pak, kita memuliakan daripada sisa bulan Rajab. Ketahuilah bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan daripada 12 bulan, 1 bulan Allah ambil untuk Allah nisbatkan bulan ini kepada zat beliau. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Rajab
Allah pilih daripada bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, Allah pilih satu bulan untuk dinisbatkan kepada zat Allah. Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan untuk istighfar kepada Allah. Wa Sya'ban syahrul shalah ala Nabi al-Mukhtar. Sya'ban itu bulan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena perintah sholawat Allah turunkan di bulan Rajab. Wa Ramadan syahrul tilawatil Quran, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu rugi Pak demi Allah 10 bulan Rajab terakhir ini kalau lisan kita masih kering akan istighfar. Allah hujani ampunan ada di bulan yang mulia ini. Yang berangkat nih hujan deras Pak. Kita semua kumpul di suatu tempat. Dikala yang lain basah, bahkan ada yang basah kuyup, ada satu orang masih kering sepetes pun hujan tidak mengenai tubuhnya. Ini tandanya orang lari daripada hujan. Begitu pula Allah ini hujani ampunan di bulan Rajab. Tapi na'udzubillah, kalau sampai keluar bulan Rajab ada di antara kita yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini bukti bahwa kita lari daripada hal tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketahuilah Pak, siapa orang yang memulai bulan Rajab, memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, kelak dia akan dimuliakan dunia barzah sampai akhirat. Bahkan dia akan dibuahi daripada meninggal ibadah husnul. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, Bu, orang mendapatkan husnul khatimah ini tidak gampang. Jangan anggap yang sudah ahli masjid ada jaminan meninggal husnul khatimah. Jangan menganggap yang menyatakan saya setiap tahun haji, setiap bulan umroh meninggal husnul khatimah. Belum tentu. Tidak ada jaminan Pak. Bahkan orang yang meninggal di peperangan, kasat mata kita menyatakan ini orang syahid, tapi belum tentu ini orang meninggal husnul khatimah. Kalau dia perangnya untuk harta, perangnya untuk supaya dianggap pendekar, ria, meninggalnya su'ul khatimah. Makanya kata Habib Abdullah Haddad, lebih baik aku meninggal di hujrah di kamarku tapi dijamin husnul khatimah daripada meninggal di peperangan berjuang di jalan Allah SWT. Tidak ada jaminan. Karena dahulu itu banyak orang perang tujuannya harta. Tuh lihat peperangan Uhud gitu Pak. Kenapa peperangan Uhud Nabi mengalami kekalahan? Karena sahabat yang dilarang turun para pemanah, dilarang turun sampai selesai, tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad. Turun mereka. Untuk apa? Mengambil harta ghanimah daripada musuh yang telah dia bunuh. Memang syariat itu Pak memperbolehkan untuk mengambil ghanimah dan salaf. Salaf itu apa? Salaf itu apapun yang dipakai oleh kafir Quraisy yang dia bunuh itu miliknya. Misal dia bunuh Abu Jahal pakai dimas miliknya. Semua daripada pedangnya, gelangnya, sabuknya, perhiasan yang melekat itu namanya salaf, dimiliki kepada orang yang berhasil membunuh daripada kafir tersebut. Ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta yang dikemah, harta yang tercecer di jalan, kuda-kuda yang tidak diketahui pemiliknya dikumpulkan, dibagi nanti. Kebanyakan orang jihad itu bukan murni karena Allah. Kalau memang jihad itu karena Allah, meninggal husnul khatimah dimuliakan oleh Allah, surga bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau perangnya ini untuk harta
jaminan. Tuh lihat, dikisahkan di Mesir Pak, bagaimana ada seorang kisah orang yang istiqomah muadzin masjid 40 tahun, ikhlas tidak dibayar. Namanya muadzin itu pasti sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena muadzin dia yang paling nomor untuk orang yang komat. Yang komat itu siapa? Dia muadzinnya. Kalau muadzinnya maido, afdol yang komat ya maido juga. Jangan orang lain, afdolnya siapa muadzinnya itu yang komat. Kalau sudah komat otomatis sholat berjamaah. 40 tahun Pak ikhlas tidak dibayar. Beda kalau batu licin, tidak ada uangnya, tidak ada. Pak lihat, daerah Jawa itu Pak, masjid yang ikhlas lillahi ta'ala. Kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umur 70 tahun Pak mau mati. Kenapa? Yang enak-enak tunggu dibayar baru mau adzan. Ini orang ikhlas 40 tahun muadzin masjid tidak dibayar sholat berjamaah. Singkat cerita Pak, ini orang terkena fitnah ketika naik di menara. Memang bahari itu tidak ada muka virus, tidak ada apa ini, salon tidak ada Pak. Jadi orang pada adzan di masjid, coba lihat masjid-masjid yang tua, Masjid Kudus, Masjid Ampel itu pasti menaranya tinggi-tinggi. Kenapa? Memang dulu itu orang adzan naik ke atas. Tujuannya apa? Supaya suaranya lebih merata. Kalaupun yang jauh melihat, oh ada orang naik di atas, berarti sudah tiba waktunya sholat. Nah, ketika naik, melihat di depan masjid ini ada rumahnya Yahudi, riwayat yang lain menyatakan Majusi. Keluar dari rumahnya ini seorang perempuan gadis baru selesai mandi, orang laki. Kena perempuan baru selesai mandi, bingung Pak, hilang imannya. Yang imam 5 meter bisa miring imamanya Pak. Fitnah perempuan. Matanya biru, rambutnya terombak putih. Orang Mesir tuh Pak, tidak ada lembab di sana, kering. Makanya putih-putih. Bersih. Akhirnya ini orang jatuh cinta pada pandangan pertama. An-nadrah sahmun masmumun min sihamil iblis, kata Nabi Muhammad. Pandangan itu seperti panah yang beracun daripada panahnya iblis. Namanya orang kena racun, Pak, ada racun mati, overdosis. Ada yang efeknya bertahap. Efeknya bertahap, ini orang langsung overdosis. Begitu lihat perempuan yang tadinya niat mau adzan, turun main gak jadi adzan, bayangkan. Turun nih orang gak jadi adzan, langsung ke rumahnya perempuan tersebut itu dong. Assalamualaikum, keluar perempuannya dan dijawab. Kenapa? Orang non-muslim. Ditanya, apa perlu kamu? Dol, saya ingin melamar kamu. Saya ini sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, sudah langsung di hati ini mantep, saya ingin menjadikan kamu sebagai pendamping hidup. Kata Abdul, saya ini orang Majusi, penyembah api, kamu orang Islam. Tidak mungkin apa saya merestui saya menikah dengan kamu. Akhirnya didatangkan abahnya dengan tegas si orang ngomong, Pak, saya kesini niat silaturahmi, yang kedua ingin melamar putri Anda. Izinkan putri Anda menjadi pendamping hidup. Jadi Bapak, saya tidak bakal pernah memberikan putri saya kepada orang yang beda agama dengan saya. Alhamdulillah Pak, seketika itu murtad dari agama Allah. Detik itu juga murtad dari agama Allah. Keluar dari agama Islam, memeluk agama Majusi, dibaptis. Alhasil intinya terjadilah pernikahan. Adat di sana itu mabuk-mabukan. Akhirnya mabuk yang minum sholat. Ketika mabuk diperintahkan sama mertuanya ambil barang di atas. Ya.
ambillah barang di atas. Karena barangnya agak berat, kondisi mabuk sempoyongan, tidak kuat nahan badannya, jatuh dari tangga, kepala duluan, mati di tempat, mati su'ul khotimah. Padahal istiqomah, muadzin 40 tahun ikhlas tak dibayar, sholat berjamaah tak pernah bolong, tapi lihat Pak, tak ada jaminan meninggalnya bisa su'ul khotimah. Jadi Allah kasih kesempatan kita. Siapa orang yang memuliakan bulan Rajab akan dimuliakan oleh Allah, di akhir umurnya akan dihadiahi husnul Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo perbanyak daripada 10 terakhir bulan yang mulia ini. Yang pertama dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab ini juga ada satu hari yang sangat istimewa di sisi Nabi Muhammad. Kalau kian banyak hari yang paling mulia, hari yang paling istimewa bagi kita umatnya Nabi, jelas hari lahirnya Rasulullah. Tapi hari yang paling mulia indah Nabi menurut Nabi Muhammad apa? Ketika beliau di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'raj itu waktu perjalanan yang panjang, tapi ditempuh oleh Nabi dengan sangat singkat waktunya. Apa hikmah Isra dan Mi'raj? Intinya hikmah Isra dan Mi'raj itu apa? Banyak. Salah satunya agar Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu pentingnya kewajiban sholat. Allah ingin menunjukkan sholat seperti ini, Pak. Bagaimana Nabi ditunjukkan orang yang meninggalkan sholat daripada umat Nabi Muhammad dirantai dengan rantai api, dipukul kepalanya dengan palu yang terbuat dari api sampai pecah, tercecer otaknya, matanya, semuanya. Nabi tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, haula ummatukal ladzina tatasaqalu rusuhum bis shalah." Mereka adalah gambaran umatmu kelak yang berat atau malas melaksanakan sholat 5 waktunya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Miftahul jannah as-shalah." Kuncinya surga ini sholat. Jadi kita ini Pak, mau masuk surga gampang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pian jaga istiqomah, insya Allah kunci surga ada di kantong. Allah jadikan sholat ini menjadi amalan yang paling mulia. Bahkan Allah keras menyatakan, hati-hati kalau kalian meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari kewajiban ini atau dalam keadaan malas sekalipun. Sebagian ulama ada yang menyatakan orang tersebut keluar dari agama Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafar." Siapa orang yang meninggalkan sholat